Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita. Nabi Adam secara DNA ancestry dan saya juga menyampaikan bahwa ini semua adalah hasil dari sebuah ramalan, bukan hasil dari pengambilan sampel. Dari mereka ini tidak jadi Imam Musa Al-Khadim, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali bin Abi Tholib dan seterusnya tidak pernah diambil sampel DNA-nya. Lalu dari mana haplogrup ini muncul? Haplogrup ini muncul adalah hasil dari analisa dari beberapa sampel yang diklaim sebagai representatif keturunan Imam Musa Al-Khadim kemudian dirumuskan dijadikan patokan bahwa itulah haplogrup dari Imam Musa Al-Khadim. Seperti itu ini ternyata telah terbukti silsilah ini adalah silsilah yang keliru secara DNA keliru. Ketika ditemukan sampel pembandingnya barulah mereka sadar bahwa ramalannya keliru. Selama sampel pembandingnya tidak ditemukan mereka tidak akan pernah sadar bahwa ramalannya keliru. Jadi kalau kita mengambil ramalan-ramalan ini sebagai sebuah fakta yang harus kita ikuti menjadi dasar bahwa semua durya Imam Musa Al-Khadim harus berhaplogrup seperti ini, ya kita akan ribut sendiri. Nanti setelah beberapa tahun ketika ditemukan fosil diselidiki ternyata bukan pada jalur leluhur Imam Musa Al-Khadim barulah kita sadar bahwa kita ribut-ribut selama ini ternyata sia-sia. Ya kan? Nah ini salah satu contoh ketika ditemukan fosil dari anak suku Kan'an, yang ternyata haplogrupnya adalah JFGC 46728 dan JFGC 46728 ada di jalur leluhur dari Nabi Ibrahim dan ini satu hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Ibrahim adalah keturunan Kan'an. Nih seperti kita lihat nih di silsilah ini Nabi Ibrahim ada di jalur Sem bukan di jalur keturunan Ham yang melahirkan Kan'an. Nabi Muhammad SAW tidak mungkin ada di jalur ini. Jadi jalur silsilah karangan Sugeng ini tidak mungkin menjadi jalur silsilah DNA dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada Kan'an. Kan'an ini siapa? Kan'an ini adalah keturunan Nabi Nuh yang kafir kepada perintah Allah. Nabi Muhammad mustahil keturunan orang kafir. Secara genetika Nabi Muhammad adalah keturunan dari Sem. Di dalam Al-Quran surat Asy-Sya'rak ayat 218-219. Allah berfirman, Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan melihat perubahan gerak-gerikmu di antara orang-orang yang sujud. Para mufasir menafsirkan ayat tersebut ke dalam komentarnya Nur Nabi Muhammad berpindah dari ahli sujud kepada ahli sujud. Jadi semua leluhur Rasulullah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dari mulai ayah beliau Abdullah kemudian kakek beliau Abdul Muththalib dan seterusnya sampai kepada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Nuh sampai kepada Nabi Adam. Semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak ada satupun dari mereka yang kafir atau musyrik. Dari Ibnu Abbas Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah memindahkan nurku dari sulbi yang suci kepada rahim yang suci. Jadi bukan hanya dari jalur laki-laki saja yang beriman kepada Allah, tetapi dari jalur nenek-nenek beliau itu semuanya ahli sujud, semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Bunda Rasulullah kemudian neneknya yaitu istri Sayyidina Abdul Muththalib dan seterusnya hingga kepada istri dari Nabi Ismail istri dari Nabi Ibrahim. Dan seterusnya sampai kepada istri Nabi Nuh sampai kepada Siti Hawa, semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak ada satupun dari mereka yang musyrik. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Hadis Rasulullah mengatakan bahwa senantiasa aku berpindah dari segala sulbi yang suci kepada rahim yang suci, berdasarkan dari hadis maupun ayat Quran yang menjelaskan bahwa semua leluhur Rasulullah adalah orang-orang yang patuh kepada Allah. Maka tidak mungkin apabila Rasulullah menjadi keturunan Kan'an seperti yang dipakai oleh Sugeng ini. Tidak mungkin, ini berarti ini semua gugur, karena ini semua tidak diambil dari sampel mereka sendiri. Satu, sehingga tidak ada kepastian bahwa haplogrup mereka adalah seperti ini, tidak ada bukti yang jelas. Kedua, setelah ditemukan fosil ini makin terbukti bahwa klaim silsilah ini adalah palsu. Setelah ditemukan fosil dari anak Kan'an ini dan ternyata haplogrupnya adalah JFGC 46728, barulah disadari bahwa mereka telah melakukan kekeliruan fatal yang telah mengakibatkan polemik di kalangan umat Islam. Dan lucunya lagi orang-orang Yahudi tidak pernah meyakini bahwa haplogrup dari Nabi Ishak adalah ini hanya sekelompok kecil dari orang-orang ya semacam Sugeng ini dari kelompok Muslim.
Tapi kalangan orang-orang Yahudi tidak pernah mereka membuat suatu konsensus bahwa haplogrup dari 12 pembesar Yahudi itu harus tertentu enggak ada, karena mereka menyadari bahwa ini suatu hal yang hanya rekaan hanya ramalan, kecuali orang-orang seperti Sugeng yang memastikan sebuah ramalan adalah sebuah kenyataan, nanti baru sadar ketika ditemukan fosil-fosil dari suku-suku lain yang ternyata fosil tersebut haplogrupnya ada di jalur luhur Nabi Ibrahim. Dan ternyata itu adalah fosil dari kelompok yang tidak mungkin Nabi Ibrahim ada di jalur nasab itu. Baru mereka sadar, tapi semuanya telah membawa korban fitnah di antara sama muslim saling caci maki, saling bermusuhan hanya gara-gara omong kosong ini. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam.